Obrolan psikologi, santai tapi tetap serius. Sikat episode 10 kita akan cerita-cerita tentang hal yang berapa tahun terakhir booming ya. Tentang berolahraga, tentang nge-gym ya. Nge-gym ini sesuatu yang bikin kecanduan gak sih? Nanti kita akan bahas sama-sama. Seperti biasa, kita akan ditemani oleh psikolog kita dan narasumber-narasumber kita ya. Kenapa narasumber-narasumber? Karena lebih dari satu nanti. Oke, kita persilakan psikolog kita, Ibu Pauline. Oke, hai pemirsa Sikat yang luar biasa. Hari ini kita ada kedatangan dua wanita perkasa kayaknya ya. Oke, silakan langsung memperkenalkan diri. Oke, mulai dari aku dulu mungkin ya. Halo, nama aku Getuti. Usiaku 20 tahun. Dan asal dari sini, dari negara. Dari sini ke sono. Dari sini ke sono. Oke, halo. Nama saya El. Saya berasal dari Sumatera. Saya berusia 22 tahun. Wow. Oke. Ini kayak mobilnya Miss Universe Ya. Betul. Oke, iya. Udah perkasa belum? Udah. Oh ya. Oke, gitu Pak Ber. Oke, kita akan nanti banyak ngobrol-ngobrol cerita-cerita ya seputar gym. Sebelum kita mulai lanjut ke segmen selanjutnya, saya punya pertanyaan kecil nih. Yang duluan yang mana nih? L dulu atau G dulu panggilannya ya tadi? L sama G ya, betul ya? Ya, betul. Oke, L dulu boleh. L, kalau kamu dengar kata gym yang kebayang apa aja? Gym, olahraga ataupun buat kesehatan. Buat kesehatan ya. Yang muncul gambar apa nih? Gambar apa? Body goals. Gym. Oh, body goals. Oke, kita menuju ke G. Ayo, G. Oke. Kata gym yang muncul apa? Otot. Otot. Oke, sebentar lagi kita akan lanjut ke segmen 2. Oke, kita akan lanjut. Tadi saya udah tanya sama G, sama L. Saya lupa tanya ke satu orang lagi. Ibu Pauline, kalau dengar kata gym yang kebayang apa? Apa ya? Alat-alatnya kayaknya ya. Alatnya yang Iya, mana tuh? iya. Alatnya yang serba besi itu dan berat-berat gitu deh. Serba besi dan berat-berat. Iya. Oke, Bu Pauline pernah nge-gym nggak, Bu? Nge-gym sih enggak, tapi ya dulu sempat jadi atlet ya. Ceritanya pamer ya. Itu ada latihan beban. Atlet loncat indah. Saya suka loncat-loncat tapi nggak ada indah-indahnya. Pantesan ya, bodinya di usia segini masih Ya. Wow. Ya. Gitu. Oke. Jadi kan pernah latihan beban waktu itu, jadi ya sekedar tahu aja. Oke, terima kasih Bu Pauline. Ternyata ada sebuah cerita. Sampai sekarang masih nge-gym nggak, Bu? Enggak. Enggak ya? Oke, kita akan menuju ke G dulu deh. Yes. G, pertama kali mulai nge-gym kapan, G? Aku tahun lalu, Juli. Juli tahun lalu ya, Iya. berarti sekitar hampir setahun ya? Ya, mau setahun. Pertama kali nge-gym, kenapa? Ini sih alasan mayoritas ya di gym. Mungkin karena patah hati, heartbreak. Jadi itu kayak jadi salah satu motivasi orang-orang untuk ke gym biasanya. Jadi aku salah satu di antara mereka. Tapi setelah nge-gym udah nggak patah hati lagi? Nggak tahu ya. Kadang masih keinget, kadang nggak. Jadi sekarang kalau nge-gym tuh lebih nggak mikirin untuk berdasarkan masalahnya yang itu tadi, tapi kayak udah jadi lifestyle gitu. Oke, jadi lifestyle ya. Kita akan menuju ke L nih. L, nge-gym pertama kali kapan nih? Tahun lalu juga di bulan Januari. Januari. Berarti kalian kenalnya di tempat gym? Ya, betul. Oke. L, pertama kali kamu nge-gym kenapa, L? Karena dia patah hati kalau aku get bullying. Aku dapat bullying walaupun itu dari keluarga, dari teman ataupun tempat kerja. Tapi lebih sakitnya itu dari keluarga sih. Tapi mungkin mereka bukan ngebullying, tapi kalau di aku dibullying, mereka cuman kayak ngomong kayak gitu biar aku terinspirasi, kamu diet dong gitu. Kamu olahraga dong. Ada cerita berat badan berarti nanti. Harusnya ada sound kayak
break my heart. Oke, ini udah sama-sama lumayan lama ya. Setahunan nge-gym. Dulu deh sekarang. Ada cerita lucu apa selama nge-gym? Cerita yang lucu dulu. Kalau lucu di antara kami kenalan atau Oh, waktu kenalan sih kita. Jadi, kamu dulu mau bilang. Sama-sama juga boleh. oh ya, dulu kan aku nge-gym duluan. Terus kayaknya aku sekitar 5 bulanan nge-gym, aku memang sendiri nge-gymnya. Kayak ada kenalan pun nggak terlalu dekat. Cuman pas dia join, aku lagi angkat beban. Kayaknya waktu leg press atau leg press ya? Oh enggak, waktu upper kamu ngapain? Oh upper. Jadi dia tiba-tiba ngajak ngobrol. Halo kak, gitu. Aku pakai earphone. Bentar ya, aku udah bilang bentar ya. Oh iya. Terus aku angkat beban lagi. Halo kak, boleh minta IG-nya enggak? Oh ya sabar, aku lagi laset gitu kan. Oh ya maaf gitu. Terus pas udah lagi lasnya nih, boleh minta IG-nya enggak kak? Aku langsung letakin, oh ya handphonenya mana? Kayaknya handphonenya dia lagi retak ya, lagi screen-nya. Jadi aku, ini gimana? Terus aku nggak pakai kacamata. Oh ya sini kak, sini. Jadinya kita kenalan. Jadinya kita langsung treadmill bareng. Terus musiknya dari gymnya kayak musik party di klub, kita jadi kayak nge-club di treadmill ya. Jadi gitu alur cerita kita kenal juga. Itu kan karena aku juga baru masuk gym kan kak, jadi aku nggak tahu kayak peraturan di sana kayak gimana, dan aku kan sendiri, jadi bukan ada teman, tapi dia tuh benar-benar sejutek itu kayak ya Iya kak beban ya. Siapa yang mau diganggu? Beban hidup, enggak, beban aku nanya dia tuh waktu dia udah rest kayak diem kak gitu, dia kayak gitu. Jutek. Aku kira nggak bakal bisa deket sama dia, tapi nyantol. Soulmate. Ternyata nggak nyangka dapat temen ya. Ya. Dia lagi lucu mereka. Oke, kalian ini kan gabungnya beda-beda waktu ya. Ya. Waktu Gia pertama kali gabung ketemu dia langsung atau enggak? enggak deh, hari kedua atau ketiga gitu bang. Bukan pertama kali gabung langsung berjumpa dia itu enggak ya? Enggak. Oke, ya pertama kali datang nih. Sebelumnya pernah nge-gym enggak? Enggak. Pertama kalinya itu. Iya pertama kali. Perasaannya apa? Takut. Karena kan kayak terintimidasi, kan bodiku juga nggak terlalu bagus atau gimana, dan aku juga nggak tahu cara pakai alat. Jadi kayak bingung gitu loh, aduh gimana ya cara makainya. Tapi karena aku anaknya emang SKSD gitu kan, jadi kayak tolong dong bantuin gitu, tolong dong. Ini aja makanya aku kenalan sama dia kan kayak kak gitu. Oke. Tapi nanti setelah beberapa hari udahlah. Sudah udah mulai biasa aja. biasa. Kalau dari El gimana El? Pertama kalinya? Aku groginya karena memang gak punya siapa-siapa kesana itu. Kayak memang udah niat dari diri sendiri. Udah aku gak punya siapa-siapa, ya udah masuk aja. Masuk. Terus aku memang sebelum nge-gym itu udah prepare. Aku kirim di reel Instagram itu. Aku punya 2 akun, aku kirim. Aku bakal kayaknya ngambil leg day dulu. Jadi aku ngambil leg, kayaknya aku itu langsung diketawain sama coachnya waktu aku ngambil squat. Aku langsung ambil beban, kayaknya langsung los ke bawah, nggak bisa berdiri. Jadinya mereka, coachnya mau ngajarin. Sebenarnya coachnya mau ngajarin kalau kita nanya. Kalau kita sok tahu, mereka malah biarin gitu. Jadi kayak, kalau kamu malu nanya, kamu sesat di jalan jadinya. Dapat filosofi juga Ya. ternyata. Oke. Kalau malu bertanya kamu malu-maluin. Malu-maluin. Tadi kan menarik ya, datang gym pertama kali tegang deg-degan, dibantu coach. Kalau kayak dibantu si dia ya? Enggak, sama coachnya juga. Oh sama coachnya? Coach. Dia Ya. nggak bantuin berarti? Karena aku jutek sama dia. Karena dia males banget sama orang ini gitu loh. Kayak Tunggu padahal sebulan. aku pengen biar kayak sama temen gitu loh yang ngajarin, biar nggak keganggu juga coachnya ngajarin yang lain, tapi itu yang kayak nggak mau gitu. Oke. Kira-kira nih, kalian kan udah nge-gym setahunan ya. Untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke tempat gym gitu ya. Perlu nggak sih ada yang bimbing atau bisa lewat scrolling lah belajar? Atau sebaiknya memang
ya cari pembimbing dulu deh, cari coach dulu atau cari PT dulu. Menurut kalian gimana nih? Perlu sih, perlu banget. Perlu banget ya. Ya. Karena even though kayak aku kan udah nge-scroll TikTok kan sebelum aku ke gym. Kayak aku mau nyobain leg press juga waktu itu. Tapi kayak masih waktu sudah mau dipraktekin tuh bingung, kayak ini apa sih? Ini tuasnya pakai apa sih? Tetap nggak tahu. Apalagi di bagian form. Form tuh kadang untuk pemula banyak yang salah juga. Jadi perlu banget kayaknya ada yang bimbing. Perlu ada yang bimbing ya di awal ya. Yes. Menurut kalian berdua nih, gym itu lifestyle atau memang untuk kesehatan? Sebenarnya kalau aku karena ngambil dari pengalaman sebelumnya lebih ke lifestyle sama pengen badannya bagus aja. Kalau ke kesehatan enggak sih kayaknya. Malah kayak istilahnya orang capek kerja, habis kerja lanjut nge-gym, kelar nge-gym nongkrong bentar, nyampe kos jadi jam 10, mandi tengah malam, kayaknya kurang bagus juga sih. Jadinya lebih ke yang penting badan aku bagus, kalian yang ngebully aku dulu udah ngelihat hasil aku, it's me. Jadi sebenarnya sih kalau dibilang buat kesehatan sedikit bullshit sih. Jujur ya. Iya. Jawaban yang jujur dan luar biasa. Betul. Kalau dari Gek gimana Gek? Aku lifestyle juga. Lifestyle juga Karena ya? kan aku habis gym nongkinya kan sama dia. Coba tanya nongkinya kemana? Kita. Ya adalah gitu. Iya. Jadi Oke, kita sekarang akan menuju ke Ibu Pauline. Ibu Pauline, gimana nih Ibu Pauline? Iya. Lifestyle atau kesehatan dari sudut pandang psikologinya gimana nih? Iya, ini makanya bingung juga ya, karena sepertinya tujuannya beda-beda ya. Iya. Iya, ternyata yang kalau saya melihat malah dua-duanya karena luka batin ya Pak Ber ya. Iya kayaknya. Saya berharap jawabannya itu positif ternyata. Karena pelarian kayaknya ya, satunya karena apa? Putus cinta, satunya karena dibully gitu. Dan tujuannya juga arahnya ke sana. Jadi mungkin yang satu bukan karena kesehatan, lebih ke lifestyle-nya, karena supaya membalas dendam nih, lihat loh diriku nih sudah oke badannya, supaya orang-orang tidak membuli lagi. Nah yang satunya juga mungkin mau tunjukin nih, ya setelah putus nih aku masih bisa survive nih loh. Melampiaskan segala sesuatu untuk membentuk ya body goals atau apapun itu ya. Lifestyle ya kayaknya ya Pak Ber ya. Kalau dari dua orang, dari dua peserta, dua-duanya lifestyle. Lifestyle ya. Dua-duanya trauma. Ternyata. Oke, kita Iya, kembali ke Gek sama El lagi nih. Pernah gak sih waktu di tempat gym tuh ngelihat orang yang nge-gym tujuannya kesehatan? Datang treadmill 10-15 menit lah, setengah jam paling lama terus pulang. Nah ya. Kayaknya sih ada. Tapi kita nggak tahu aja. Iya, karena kadang di gym nggak terlalu merhatiin kan, fokus sama diri sendiri. Ya. Oke, kan kalian udah setahun nge-gym nih. Pertama kali nge-gym dulu, punya target nggak? Kalau target sih, target apa dulu? Kalau aku sih targetnya kayak yang penting aku kurus dulu. Oke, targetnya kurus dulu ya. Iya. Kalau Gek targetnya apa Gek? Aku sama sih lebih ke body juga. Kurus juga Kayak- atau Aku mau otot? ya ngurusin badan. Oke. Kan ada yang nge-gym targetnya apa besar? Kan ada. Ya karena kan kita Kita kan dulunya gembul kayak bola atau kayak apa gitu kan. Jadi kita pengennya itu dulu kurus dulu, habis kurus baru kita masuk ke otot ataupun ngebentuk kayak body Spanyol. ya makanya dulu tuh kita awal-awal sering banget treadmill nggak sih? Mm-mm. Sekarang udah jarang. Iya, dulu tuh Sekarang kita lebih treadmill. fokus ke bentuk apa ototnya. Mm-mm. Oke, 1 tahunan lah kurang lebih ya berdua nge-gym ya. Udah kerasa nggak nih perubahannya atau goalnya tercapai nggak sih nih? Dalam 1 tahun kira-kira kekejar nggak? Sebenarnya sih masih kurang. Cuman aku aja ini kayaknya di luar ekspektasi, kayak aku bisa turun kayak kira-kira 15 kilo dari sebelumnya. 15 atau 16 kilo.
Yang penting kurus dulu ya, kurus dulu. Nanti kita ngebentuk bodinya. Bisa kita bayangkan yang zaman dulu Iya. ya. Tambah 15 kilo kayak apa? Oke. Gimana Ge? Ada perubahan nggak rasanya? Ada. Aku dari 78 waktu itu. Sekarang udah 68, 10 kilo lah. Tapi ya namanya juga manusia nggak pernah puas ya. Maksudnya kayak udah, ya yang penting aku turun aja 5 kilo. Pas udah turun 5 kilo, aduh turunin lagi deh. Kurang. Pas ya kayak terus ngerasa kurang. Jadinya kayak terus pengen nurunin gitu. Oke. Pengen gini, pengen Ada gini. fenomena untuk obses untuk turun terus ya. Oke, sekarang kita akan menuju ke Ibu Pauline. Ya. Ini dari sudut pandang psikologinya gimana nih Bu? Sudah 78 pengen 68, udah 68 pengen 58, Iya. udah 58 48 deh. Iya. 48 38 kali ya. Tambah kurus dong jadinya. Iya. Berarti fix ya, lifestyle nih kayaknya Pak Brer ya. Oke, kira-kira karena dorongan itu nih kenapa nih Bu Pauline? Ada kepuasan diri ya di situ kalau jadi sebetulnya tujuan di awalnya tadi melampiaskan kekesalan, emosi dan sebagainya, mungkin melupakan sejenak deh, salah satunya ada sebagai pelarian. Tapi ternyata setelah sudah menikmati nyaman kok ada sesuatu yang bagus lagi, sesuatu yang lebih menarik lagi gitu ya. Mungkin tadi hanya sekedar menguruskan badan, terus habis itu udah kurus, udah berkurang. Nah, ada lagi deh tawaran, kayaknya berotot lebih oke nih ya. Ya, akhirnya mungkin dipacu ada suatu kepuasan tersendiri dan mungkin juga dipandang orang nih lebih oke. Gimana ya kalau ada orang datang, apalagi wanita perkasa gitu ya. Datang biasa aja penampilannya berbeda dari yang lain yang biasanya lemah gemulai, wah ini datang dengan gaya yang perkasa mungkin beda juga. Nah itu mungkin ada kesenangan atau kepuasan tersendiri ya Pak Ber ya. Oke. Ada sebuah pencapaian yang, wah nih orang bisa lihat aku gini nih gitu kali ya. Iya, ya. Oke, saya mau tanya lagi nih. Saya akan kembali lagi ke L sama GF. Kan udah nge-gym setahunan, bertahan setahunan lah ya. Yang bisa bikin kamu bertahan dan semangat apa sih? Siapa? Sweet. Kamu kalah. Aku duluan. Ya. Yang buat aku bertahan nge-gym karena mungkin aku ngerasa mungkin dari komplimen orang-orang ya. Jadi kalau aku nge-post dan aku ngeliat progresku, mereka ngeliat progresku, jadi banyak komplimen gitu loh. Ih, kayak gimana nih caranya gini, aku mau dong. Aku ngerasa jadi inspirasi banyak orang gitu loh jadinya. Jadi kayak pengen nge-gym lagi deh terus gitu. Karena kan kesannya kayak positif banget gitu kan. Jadi ya, itu yang motivasi aku kayaknya. Oke. El gimana El? Kalau aku lebih ke obses jadinya. Kayak tadi tuh kurang merasa puas jadinya. Karena kayak aku udah turun 15 kilo, kayaknya aku sanggup deh nanti ke 55. Jadinya pengen nge-gym terus kayaknya di gym yang aku sekarang itu semua orang-orangnya asik sama yang udah pada senior. Jadi kayak mereka itu mau sharing kalau kita salahnya apa, protein kita hariannya gimana gitu. Jadi kayak kita dapat ilmu juga di tempat gymnya sebenarnya. Jadi kita belajar terus di sana jadinya kalau kita di kos gabut nggak ngapa-ngapain, mending nge-gym jadinya di sana kita bisa share sama satu sama lain. Oke, sekalian bergaul juga di sana ya Iya. jadinya. Kalau kalian berdua nih nggak nge-gym seminggu itu bisa nggak? Aku kemarin nggak Stres. nge-gym seminggu. Mungkin karena gini juga nggak sih, kita kayak terbiasa abis nge-gym DOMS kayak pegel-pegelnya tuh loh. Itu yang kita cari sebenarnya. Jadi kalau misalkan udah nggak nge-gym terus kan DOMS-nya nggak ada, jadi otomatis ototnya kayak hilang gitu dong, kayak pudar gitu. Ngerasa hilang. Jadi kita kayak aduh gimana nih kayak kita geregetan sendiri, jadi ya udah kita nge-gym. Oke, ini jadi dorongan juga untuk nge-gym ya. Iya. Paling lama lomba nge-gym berapa lama? Kalau aku 3 hari. Ya, habis itu langsung stres kalau nggak nge-gym. Kayak, oh my gosh, aku udah buncit lagi. Gelambirku ya Tuhan, tolong. Rasanya ada yang kurang gitu. Sebenarnya nge-gym dari kos itu kadang nge-gym nggak ya? Kayak dia kemarin, yuk ngambil ini. Padahal aku pengennya zumba aja kan. Cuman ayo gitu. Giliran ngambil alat, udah El, ayo. Ntar 1 set lagi gitu. Jadinya lama juga di gym. Karena biar ada aja ngambil otot. Iya. sih. Iya.
Oke, tapi tetap positif ya, jadinya tetap olahraga. Kita menuju ke Ibu Pauline deh nih. Iya. Bu Pauline, kira-kira dorongan-dorongan tadi itu kan tetap berolahraga ya, Iya, ujung-ujungnya. Ini positif nggak sih atau negatif? Ya, kalau masih ada batasnya mungkin positif ya. Artinya kita masih bisa kendalikan diri, jadi tujuan semula itu tercapai. Tujuan kita apa sih sebetulnya di awal? Kalau kita memang lifestyle ya oke. Saya nggak tahu banyak tentang gym ya, apalagi tadi istilah-istilah itu baru ngerti juga dom apapun itu ya. Tapi artinya ternyata mereka kalau saya dengar itu ada kecanduan juga kayaknya ya. Kalau tidak nge-gym paling lama 3 hari rasanya dalam pikiran gimana dalam kondisi tubuh gitu ya. Ototnya sudah mulai lemah lah apalah itu artinya. Tapi ternyata masuk lagi gitu. Oke, nge-gym lagi sambil menghabiskan waktu ya daripada melakukan hal lain yang mungkin tidak berguna gitu ya. Jadi, Tetap candunya ya. tetap positif berarti ya Ibu Pauline ya. Tetap positif ya. Oke, saya mau tanya lagi nih karena pertanyaannya agak banyak nih. Kita kembali ke L sama G lagi ya. Kan tadi pulang kerja malam terus harus nge-gym. Ya, Penting mana kerja apa nge-gym? dua-duanya. Kalau cuma bisa pilih salah satu, pilih yang mana? Sebenarnya gym sih, tapi kita nggak bisa nge-gym kalau nggak ada uang. Benar. Nah, Gym lebih penting dari pekerjaan. Oke. Uangnya dari kalau pekerjaan. di logika ya. Nanti tolong kirim videonya ke tempat kerjanya. Oke. Kalau G gimana G? Karena kan aku sebenarnya belum kerja tapi aku udah suka ngambil DW gitu kan. Jadi uang DW-nya aku pakai beli protein, member gitu. Ya kita butuh uang juga sih sebenarnya, tapi lebih gym. Prioritas gym. Gym. Oke, kita kembali prioritas gym lebih penting dari yang lain. Mana yang lebih penting? Nge-gym atau makan makanan sehat? Nge-gym atau makan makanan yang sehat, nggak bisa milih. Iya harus balance. Ya, kalau kita nge-gym nggak makan makanan sehat sama aja nol. Tapi kalau kita makan makanan sehat, kita sehat. Lah, Nge-gym Kalau kamu makan makanan sehat, nggak nge-gym, sehat nggak? lemak. Sebenarnya kalau untuk makanan sehat kan kayak clean eating gitu kan, itu bisa mungkin supaya lemaknya nggak terlalu banyak atau gimana. Tapi kalau nge-gym itu kita nambah massa otot aja. Jadi untuk ngencengin badan. Kalau udah kurus. Oke, berarti harus balance ya? Ya. Pernah nggak sih ketemu orang yang dia nge-gym tapi nggak sehat hidupnya? Pernah. Siapa? Dia. Kita. Pernah tapi bukan sesekali sih, nggak sehatnya gitu, bukan tiap hari. Kita mah masih memprioritaskan kesehatan kita. Iya. Paling nggak sehatnya waktu weekend gitu kan. Seperti itu. Karena kan hidup itu harus balance kan. Sekali lagi harus balance yin and yang, baik dan buruk. Iya, betul. Kalau nggak gitu stres nanti kita ya kan. Tos dulu. Oke, kalau gitu setuju nggak sama statement ini ya? Orang yang nge-gym lebih sehat daripada orang yang tidak nge-gym. Betul. Setuju. Oke, kita akan menuju ke psikolog kita nih. Oh my god. Gimana nih Bu? Enggak deh. Kan tadi sudut pandang dari yang nge-gym, kalau sudut pandang psikologi gimana Bu? Iya. Orang yang nge-gym pasti lebih sehat daripada yang nggak nge-gym. Ya, karena dalam bawah sadar mereka gym itu adalah is the best ya. Jalan keluar yang terbaik gitu ya. Karena memang ditunjang dengan pola pikir yang positif tadi. Oh, berarti nge-gym itu akan sehat dengan otot kuat, balung besi. Oh, enggak ya. Dan itu jadi lalu ada protein-protein atau makanan-makanan sehat yang menunjang juga sehingga mereka juga memilih bahwa gym itu adalah menyehatkan dibanding yang tidak nge-gym ya. Oke, Oke. kita kembali lagi nih ke G sama ke L ya. Kalau kalian bayangkan kalian punya temen,
dia sibuk nge-gym, dia korbanin segalanya, pekerjaan dia nggak terlalu urus, pasangan dia nggak ngurus, keluarga nggak ngurus, hidup sendirian. Menurut kalian gimana nih gaya hidup yang seperti itu? Pokoknya olahraga otot. Salah sih. Kita belum pernah ketemu sama orang kayak gitu sih. Iya. Mbak. Kayaknya kalau ketemu bakalan Oh, oh dia. sorot dong. Sorot dong bisa nggak? Kita sorot supaya. Kayaknya itu nggak bener sih. Nggak bener ya? Nggak bener ya? Nggak bener. Nah kau. Kena deh. Berarti kalau ngorbanin segalanya sampai hidup juga nggak bagus juga ya? Nggak Waduh. bagus. Oke, sisi positif yang dirasakan setelah sering nge-gym. Body goals. Body goals, oke. El, Lebih fresh. lebih fresh. Sama kita kalau makan banyak tuh kayak masih bodo amat gitu. Iya, kalau orang kan, kamu kan diet, kenapa makan banyak? Aku kan diet, bukan mau mati. Gimana? Coba ulang. Kan kadang kita kan lagi diet. ha-ha. Terus kita makan nih, lah kamu bukannya lagi diet gitu. Hmm. Lah kalau emang kalau diet nggak bisa makan, makan kertas. Itu kadang pembodohan orang-orang sih, kayak dia itu nggak nge-support kita. Kadang tuh kalau yang sama-sama kita yang udah ngerti ya, iya nggak apa-apa kan besok masih bisa diet, sekarang cheat day deh gitu. Oke, setuju nggak sama statement kita harus makan banyak biar kuat diet? Gimana? Enggak ya? Kita harus makan banyak biar kuat diet. Biar Enggak kuat dong. diet. Enggak ya? Oke, kita next. Sisi negatif yang kalian rasain setelah nge-gym ini apa? Positifnya kan tadi udah, negatifnya apa nih? Ini apa sih namanya istilahnya? Body Disorder. dysmorphia. Itu deh pokoknya. Oke. Apa yang artinya? Itu tuh kayak kita kurang selalu ngerasa insecure sama apa badan kita, walaupun misalkan udah bagus tapi kita tetap ngerasa kayak aduh masih kurang kayak tadi Puas. dijelasin. Oke. Selalu merasa badan tidak sempurna. Sama bensin habis terus Pengeluaran nambah. ya pengeluaran nambah. Oke. Kalau negatifnya sih minus sih, Negatifnya minus. lebih banyak ke positif. Oke, kita akan menuju ke psikolog kita. Dari cerita-cerita tadi nih, boleh dibantu nggak, Iya, Ibu iya. Pauline? Iya. Positif negatifnya gym yang lifestyle ini apa ya? Oke, positif dulu ya Pak Ber ya. Boleh. Kalau positif lebih tadi ada apa? Meningkatkan kepuasan diri ya, tadi sudah disebutkan. Lalu juga mengurangi stres. Nah, beberapa tadi ada pelarian dan sebagainya itu bisa dieliminir, bisa dihilangkan. Kemudian juga ada meningkatkan motivasi. Jadi semangat karena lingkungan dan sekitarnya itu mendukung untuk membentuk suatu body goals atau lifestyle tadi. Kemudian juga meningkatkan keterampilan sosial karena di gym itu kan orangnya semuanya sama ya, Iya. sefrekuensi lah apalah itu ya. Jadi artinya banyak dukungan dan banyak orang yang menganjurkan ini itu nasihat, saran, sharing dan sebagainya. Kalau negatifnya lebih diantaranya adalah ada kecemasan dan stres ya. Artinya di situ bahwa kalau kita tidak sesuai dengan yang di latihan, tidak sesuai dengan porsi, nah mungkin kita ada ketakutan atau kekhawatiran nih, jangan-jangan nanti salah, jangan-jangan nanti berbeda hasilnya. Lalu juga ada tanpa sadar itu membandingkan dengan orang lain gitu. Oh, yang kemarin temen itu baru masuk tapi kok udah keren, bodinya kok nggak lama udah oke, luar biasa. Saya udah masuk duluan tapi nggak sesuai seperti yang dia gitu ya. Mungkin setiap hari kali ya dia, atau kalau kitanya mungkin seminggu 3 kali dan sebagainya. Nah, itu kemudian juga ada ketergantungan. Nah, masuk kali ya Pak Ber, kecanduan tadi ya. Jadi berolahraga gym dapat menyebabkan ketergantungan pada olahraga sehingga menyebabkan kecemasan dan stres itu jika tidak dapat berolahraga. Lalu juga ada penampilan dan estetika karena olahraga gym menyebabkan fokus pada penampilan dan estetik yang dapat menyebabkan kecemasan dan stres jika tidak dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Itu Pak Ber ya. Oke, terima kasih. Lengkap, padat, jelas. Oke, kita akan lanjut ke next session. Nanti kita akan cerita-cerita lebih banyak tentang hubungan gym dengan lifestyle ya, dan beberapa statement-statement tentang gym yang terkait juga tulisan-tulisan medsos. Kita lanjut kembali. Setuju nggak dengan statement ini ya? Kita masuk ke L sama G lagi nih.
kan ini banyak nih di kalangan gym ya. No pain, no gain. Setuju nggak? No pain, No gain. Benar. no gain. Benar sih. Karena kita korban pain. Jangan terlalu jujur bisa. Jadi kan kita jujur-jujuran sih. Berarti harus sakit, kalau nggak gitu nggak ada hasil. Ya. Contohnya kan dia sakit. 99,999% ya. Contohnya kan kayak pain itu dia kan sakit karena dibully. Aku kan sakit gara-gara putus cinta. Jadi kan kita berkembang ya setelah itu ya. Menjadi pribadi yang lebih baik. lagi. Wih, Oke. Ini masa mau bahas yang itu sih bukan ya? No pain, no gain. Oke. Gainnya si Jim ya? Iya. Oi, Nyambung kali mungkin ya. nyambung sih. Nyambung. Berarti kalau mau semangat gym, putus cinta dulu. sakitin dulu. Sakitin dulu. Iya, sama. Bully dia mati-matian. Ya. Itu yang memotivasi orang-orang untuk nge-gym. Ya. Oke. Ini terkait dengan posting-posting banyak nggak sih di medsos kan banyak habis putus cinta badannya jadi bagus. Ini masuk nggak konsep ini akhirnya dijiplak, ditiru, dimasuk bawah sadar kita? Masuk. Ini ini buktinya Ya masuk. slim. Ya. Nggak Oke. slim banget sih. Mantannya ngecat nggak? Nggak sayangnya sih. Oh. Berarti berhasil atau enggak? Belum. Target Kan masih baru. ada harapan. Kan belum nikah dia. Aku Oh, belum iya. nikah, dia belum nikah. Walaupun kita beda agama tapi udah ganti topik deh. Ya, Oi, ntar dia nonton. Ntar dia nonton. Mana tahu Kamu berarti mengharapkan ya. enggak deh. mana tahu mereka berdua gengsi nih berdua. Wah. Udah lanjut aja. Oke, kita menuju ke psikolog kita. Ibu Pauline gimana nih Ibu Iya, Pauline? iya, No iya. pain, no gain, harus sakit kalau nggak ada hasil. Ini serem Iya, nggak sih iya. kayaknya? Seru juga ya ngobrol sama mereka nih Gensi nih. Ya tapi balik lagi kalau no pain no gain itu karena mereka memang latar belakangnya ada rasa sakit lebih dahulu gitu ya. Coba kali-kali kita bikin angka deh Pak untuk semua yang nge-gym di satu tempat gitu ya. Apakah mereka tujuannya benar-benar karena untuk apa? Melampiaskan rasa jengkel atau pelarian dan sebagainya itu gitu ya. Sebuah bentuk melempar rasa sakit mungkin ya? Iya, iya, Masuk bisa ke juga self defense sih. kita ya, displacement, Bisa. pemindahan rasa sakit itu mungkin ya? Betul, betul ya. Kalau orang mau nge-gym itu ya mungkin pasti ada tujuan kan. Entah itu nantinya mau sampai yang berotot sekalipun, mungkin ada sesuatu di balik itu ya. Gitu. Jadi mesti ada luka kali ya. Kalau dari sudut pandang psikologinya ada perbedaan nggak nih Bu Pauline ya? Mereka yang nge-gym untuk ya melampiaskan rasa sakitnya Ya, sama yang ya memang mencintai olahraganya. iya, betul. Pasti ada perbedaan lah menurut saya. Karena yang satu berasal dari sesuatu yang negatif ya. Negatif walaupun nanti dalam proses banyak masukan positif dan ada pembenahan di situ dan pola pikirnya mereka jadi berubah dan sebagainya, nah, akhirnya jadi positif juga. Tetapi masih ada sedikit apa ya, menunjukkan bahwa ini loh aktualisasi dirinya tercapai gitu ya. Jadi yang kemarin itu aku dibully karena ini, aku nge-gym karena itu dan sebagainya. Tapi untuk yang kesehatan saya pikir mungkin hanya berapa persen mungkin ya Pak ya. Karena kan sehat tidak harus nge-gym ya, gitu. Ada bentuk lain, mau senam, mau yoga, mau apapun itu, gitu. Ya. Oke, saya masih tanya-tanya sama Ibu Pauline nih. Oke Bu Pauline, Ya. tadi kan berasal dari sakit, kemudian ngambil satu keputusan nge-gym. Bisa nggak nih nge-gym ini Ibu Pauline ya dijadikan salah satu bentuk terapi secara emosional? Bisa kayaknya. Ya. Bisa ya, Karena karena kan bisa ekspresi di sana. Betul, betul. Jadi gym kan macam-macam ya. Apalah itu namanya saya nggak ngerti, tapi beberapa saya lihat bahwa itu melampiaskan energi ya dalam bentuk gerak dan sebagainya, itu mungkin salah satu juga untuk melampiaskan emosi yang terpendam lah, apapun itu ya, saking jengkel pukul lah atau angkat lah apapun itu, gitu bisa ya. Oke, terima kasih. Saya akan kembali tanya-tanya sama G sama L. Kalian kan berasal dari satu kondisi nggak nyaman pertama kali nge-gym. Seiring kalian nge-gym, emosi kalian berkurang nggak sama mereka atau si dia itu? Duluan deh.
lebih ke puas aja sih, kayak hey look at me now, kayak gitu. Kayak kalau dendam lagi sih nggak, cuman kayak kita itu ngebuktiin kalau kita itu bisa gitu. Kayak thank you for bullying me before, ini dah hasil dari kalian ngebully aku gitu. Jadi istilahnya kita itu puas gitu. Oke, luar biasa, kasih tepuk tangan. Kita lanjut ke G nih, gimana G? Ada nggak yang Perasaan ke orangnya gitu. kebencian itu berkurang atau kecewanya Aku kan mungkin nggak pernah berkurang? benci. Atau Benar-benar cinta itu cinta berkurang? Karena dia masih cinta. El, diam. Jadi ya kalau perasaan secara romantic feelings masih, tapi kalau perasaan apa sih, kita ngomongin apa sih? Terekspresikan nggak sih dengan kamu nge-gym itu akhirnya mungkin dulu sakitnya 5 nih atau sakitnya 8, turun pelan-pelan seiring berjalannya waktu dan rutin berekspresi di tempatnya. Mungkin ke distract ya, lebih ke distract. Tapi kalau balik ke rumah lagi inget gitu sih. Cuman puas karena mungkin lebih dapat komplimennya dari orang lain mungkin ya. Karena kan emang sebenarnya pengen kayak ngebuktiin sama si dia gitu, kayak aku lihat nih aku udah seperti ini gitu. Tapi sayangnya dia nggak peduli, jadi ya udahlah, aku melakukan itu untuk diriku sendiri aja kalau gitu, sama mau ngeliat komplimen dari orang lain gitu aja. Oke, ternyata di tempat nge-gym selain kita badan lebih baik ya, ternyata kita juga bisa jadi suatu media untuk kita bisa ekspresi ya emosi kita, berteman, bergaul, dan lingkungannya bisa dikatakan cukup sehat ya, daripada hanya nongki-nongki tapi nggak ngapa-ngapain. Ya betul. Oke, kita kembali statement yang lain nih. No money, no muscle. Itu paling benar sih. Tapi enggak Gak terlalu. karena mungkin kalau untuk orang yang bisa DIY sendiri ya, kayak kan ada tuh biasanya orang kalau mau olahraga ya udah ada pilihannya kan, jogging atau pilates atau apa. Kalau yang nge-gym ya emang mungkin yang nggak mau ribet mungkin harus ngeluarin uang. Kalau misalkan ada yang DIY kan ada tuh yang buat beban dari apa sih, semen-semen gitu. Ya itu. Oke, berarti nggak ada duit, otot nggak ada ya? Kalau kita sih iya. Kalau di Gitu. gym, kalau yang nggak mau ribet. Oke, kalian setuju nggak nih penggunaan suplemen yang kan banyak banget jenisnya sekarang tuh, makin hari bendanya sama, mereknya makin banyak, ini bagus, ini bilang lebih bagus, nggak ada habis tuh. Menurut kalian menggunakan banyak suplemen ini perlu atau tidak? Kalau dari aku perlu. Dari aku enggak sih. Nggak harus ya berarti ya? Nggak harus, karena kan 50-50 lah. ya karena aku sempat sih pakai suplemen gitu kan, cuman nggak cocok lah di aku, kayak jerawatan gitu jadinya. Oke. Jadi aku putusin untuk ke yaudah makanan yang ada aja, kayak dada ayam kayak gitu. Tetap bisa terganti nggak dengan makanan Bisa sehat? dong. Bisa ya, Ya. tetap ya, berarti tidak wajib harus suplemen, bisa dengan makanan yang kita olah yang penting ya. Yes. Oke, kan belakangan banyak nih yang terobsesi suplemen luar biasa, suntik-suntik tit, terus minum yang ya biar ototnya besar gitu. Menurut kalian gimana? Kan Itu belakangan kayaknya mulai mereka- bebas. Terlalu obsesi. Mereka tipe yang nggak sabaran juga. Ya pengen instan. Termasuk nge-cheat nggak sih tuh? Nge-cheat sih enggak ya. Obses jadinya. Obses. Iya. Karena contohnya ya obses sih. Kan di medsos sekarang lagi pada dipamerin tuh. Bisa cepat besar badannya bagus. Tapi kan kita nggak tahu efek sampingnya kayak gimana. Menurut kalian gimana? Oke nggak tuh? Kalau aku pribadi sih nggak tahu ya. Kalau aku punya uang mungkin aku bakal beli suplemen gitu. Tapi Iya. untuk sekarang yang ada aja deh gitu. Tapi kan biasanya kalau orang yang beli suplemen atau yang sampai suntik gitu kayaknya mereka punya goals tersendiri deh. Punya target. Iya, punya Kan ada target. target yang dikejar ya. Atau mau Kompetisi tanding. Iya. Kembali ke masing-masing berarti sudah ya. Oke, kan tadi udah sharing-sharing tentang gymnya. Menurut kalian berdua nih, bagaimana caranya agar seseorang punya rem, nggak berlebihan terobsesinya sama nge-gym? Punya Ada kesibukan lain. Iya.
punya kesibukan lain. Kayak aku sibuknya ngampus, kalau dia kerja. Oke, tetap punya kesibukan lain, jangan kehilangan kehidupan sosial yang lain di luar Iya. gym ya. Yes. Oke, saya mau kembali ke Ibu Pauline. Iya Pak Ber. Oke, Ibu Pauline. Bagaimana kalau dari sudut pandang psikologi, ada rem apa sih yang sebaiknya dimiliki oleh mereka sebelum terjun nih? Aku mau cinta banget sama nge-gym. Butuh rem apa sih yang di awal? Iya, dalam hidup kan orang punya banyak kepentingan ya, punya banyak prioritas juga. Jadi saya pikir ya saat ini mereka masih bisa nge-gym dengan kondisi tubuh yang masih oke, masih fit, masih muda dan sebagainya. Cuman kan tidak selamanya kita menggunakan fisik kita terus-menerus ya, gitu. Pasti ada saatnya itu ada batasannya. Jadi mungkin mereka bisa menyadari di saat mereka sudah ada tanda-tanda, ya mungkin ada sign bahwa mereka harus mengurangi beban yang mereka lakukan dalam gym atau apapun itu sesuai pertumbuhan usia mereka. Tentunya dari situ mereka bisa beralih atau melakukan prioritas yang lain. Karena dalam hidup tidak hanya gym dan kerja atau gym dan kampus aja, gitu. Pasti ada hal lain yang menjadi tujuan dari hidup seseorang. Mungkin suatu saat mau nikah, mau apa ya. Kalau terlalu obses ke gym kan kasihan juga keluarganya, rumah tangganya, gitu ya. Oke, terima kasih Ibu Pauline, dan saya jadi dapat bayangan pertanyaan nih. Kembali ke L sama GE. Kalian berarti sekarang pada single-single gitu ya? Ya. Punya pacar ngelarang kalian nge-gym. Mana yang dipilih? Pacar atau gym? Gym. Gym. Independent woman. Makanya kita nyari cowok gym. Ya. Biar angkat beban bareng. Iya. Tetap pilih gym ya? Iya. Kalau dapat cowok gym terus dia bilang kamu berhenti. Oh nggak bisa. Oh, nggak bisa. Cukup Berarti sampai sini aja. cukup sampai sini aja. Iya. Karena gym is our first love. Iya. Love dulu. Ais. Oke. Sekarang saya mau tanya nih. Pesan untuk teman-teman di luar sana yang masih ragu mau nge-gym nggak ya? Kan biasa lihat medsos-medsos, wah badannya keren-keren nih, bagus-bagus. Tapi mau nge-gym masih deg-degan gitu loh. Pertimbangannya masih banyak. Pesan untuk mereka kira-kira apa nih? Kamera. Buat kalian yang masih ragu-ragu buat nge-gym, apalagi yang badannya gendut, banyak lemak. Aku bukannya mau nge-hate ya. Aku mau jujur-jujuran aja karena kayak aku belajar dari pengalamanku sendiri. Kayak walaupun badan kamu istilahnya masih normal, nggak obes, aku nyaranin kamu tetap gym karena otot kamu tuh juga butuh digerakin. Jadi yang masih buat takut-takut ke gym, gym nggak setakut itu, gym itu nggak seserem itu. Malah di tempat gym itu kamu bisa nge-share, terus kamu bisa dapat ilmu juga karena orang-orang di tempat gym itu pada baik-baik semua. Jadi yang ragu-ragu, let's go doing gym. Karena like no one's gonna care. Ya. Like nggak ada yang peduli kamu bakal gimana gitu. Malah Terus- kalau kamu ada perubahan itu, wow gitu. Oke, saya mau menuju ke Ibu Pauline. Ibu Pauline, gimana nih? Dari sudut pandang psikologi untuk teman-teman di luaran kan kita udah dapet tadi ya. Gym bisa bantu nggak hanya ternyata tentang fisik ya, tapi bisa untuk ekspresi. Emosi juga bisa terekspresikan. Mungkin bisa dilihat dari angkat bebannya, mungkin pertama kalau masih emosi mungkin banting-banting gitu ya dumbbellnya. Makin bantingnya makin pelan berarti udah makin rilis gitu mungkin ya. Oke, dari sudut pandang psikologinya, Ibu Ya. Pauline ada saran nggak nih untuk teman-teman di luar yang ragu-ragu atau sebaiknya mungkin jangan dulu deh, sebaiknya mantepin mental dulu sebelum memulai, nah itu. Atau mungkin maju dulu aja nggak apa-apa. Nah, Oke, menurut saya setuju aja sih sama mereka ini yang Gen Z. Karena sesuatu yang kita belum pernah coba atau kita belum pernah lakukan, nah itu yang akan meragukan kita sendiri. Jadi jangan juga dengar dari orang-orang yang gagal paham atau gagal apapun di dalam gym ya. Jadi sebaiknya lakukan sendiri, rasakan sendiri dan rasakan manfaatnya. Gitu. Jadilah diri sendiri untuk mengetahui bahwa ini ada pengaruh ya. Nah, pengaruhnya bagaimana? Itu positif atau negatif? Kembali lagi pada diri sendiri. Kalau lakukan yang baik dan benar, pasti pengaruhnya positif.
gitu. Jadi tidak hanya sekedar ya menunjukkan pada orang nih aku bisa melampiaskan sesuatu dengan gym. Kalau batasan pemikiran kita hanya sampai di situ mungkin efeknya juga nggak baik ya. Tetapi di luar itu ternyata ada banyak hal positif yang lain yang membuat kita menjadi lebih bertumbuh dan berkembang sesuai usia kita gitu. Ya. Cuman ngomong-ngomong, saya mau tanya boleh Pak Ber ya? Boleh. Pernah nggak kalian pakai baju yang slim, yang keren, secara kalian sudah mulai ramping nih ya, gitu. Mau tunjukin ke orang gitu loh. Selalu Oh, selalu. Aku baru mau bilang sering. setiap keren. ke gym sih Iya. kayak kalian itu harus ngeliat perubahan aku. Terus kita Suka mirror gitu. mirror selfie gitu. Terus ngeliatin pasti kalau cewek kan nyamping terus kayak pinggangnya slim, dapat glutes gitu. Kayak suatu pencapaian kita udah lama nge-gym, masa kita nggak pamer sih gitu. Rugi dong. Rugi dong kalau nggak dipamerin. Oke, keren ya. Oke, luar biasa ya. Ternyata nge-gym tadi ya tidak hanya untuk tubuh tapi juga bantu kita untuk kembali mendapatkan rasa percaya diri, kebanggaan diri yang mungkin karena satu atau dua kondisi dulunya mungkin jadi jatuh, sekarang bisa dapat lagi. Jadi untuk teman-teman di luar sana ingat cerita-cerita kita ini belum tentu salah, belum tentu benar juga. Tapi inilah obrolan-obrolan dari teman-teman yang benar-benar mengalami sendiri. Nggak usah cari info di luar-luar tapi coba sendiri dan dirasakan sendiri. Seperti apa nge-gym itu dan banyak positifnya, negatifnya ada. Tapi negatifnya juga tidak sebanyak positif ya dari obrolan kita tadi ya. Kemudian untuk teman-teman yang baru pertama kali lihat podcast kita, subscribe, like, share. Terima kasih semua. Bye. Bye-bye. Jim. Subscribe, di bawah ini.